Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Juni Asmariati. Saya CGP Angkatan 9, Kota Denpasar. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat, Ibu Lilis, dengan mengajar mata pelajaran sejarah. Baik, saya akan lanjutkan. Halo Ibu Lilis, gimana kabar? Halo Ibu Astengkare, sehat, baik. Sehat, ya. Baik. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu saya untuk melakukan wawancara, ya, untuk bersedia untuk melakukan wawancara. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, di mana supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap, di mana yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk kali ini kita yang dinamakan kita adalah melakukan pra-observasi. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu, yaitu tentang yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah area pengembangan yang Ibu akan lakukan, terus kemudian yang ketiga strategi yang Ibu siapkan. Nah, untuk yang pertama yang mau saya tanyakan, nanti di dalam proses pembelajaran itu kan Ibu akan melakukan tujuan pembelajaran. Nah, nanti untuk tujuan pembelajarannya itu Ibu akan lakukan seperti apa? Ya, jadi di sini kan saya akan mengambil topik di mapel sejarah itu tentang pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai ya pada siswa itu. Jadi yang pertama, melalui gambar nanti siswa itu akan dapat menjelaskan tentang bagaimana pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini. Nah, kemudian juga melalui diskusi, ya diskusi informasi nanti siswa dapat membuat sebuah proyek ya tentang pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi itu tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai di observasi yang nanti Ibu akan lakukan. Baik, terima kasih Ibu. Berarti di sini saya tangkap nanti Ibu untuk dalam tujuan pembelajarannya itu Ibu akan melakukan memperlihatkan gambar bagaimana anak-anak bisa menunjukkan bagaimana proses daripada pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian akan melakukan di sana hasil akhirnya itu adalah ada proyeknya. Ya, seperti betul. itu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, untuk berikutnya itu adalah area pengembangan yang akan Ibu tingkatkan itu seperti apa? Ya, dalam jadi proses pembelajaran. Area pengembangannya itu nanti saya akan mengembangkan di bagian mungkin kenyamanan siswa ya. Jadi nanti di bagian kenyamanan siswa itu nanti akan saya terapkan yang namanya ice breaking ya, pendinginan. Jadi nanti akan saya berikan siswanya itu ice breaking agar mereka itu bisa lebih fokus untuk menerima pembelajaran yang disampaikan oleh para guru. Nah, kemudian juga nanti akan ada diskusi ya, jadi akan ada diskusi. Nah, di situ juga akan saya kembangkan diskusinya itu berdasarkan bakat dan minat di masing-masing siswa ya. Jadi nanti akan saya kelompokkan yang minatnya kinestetik, yang minatnya visual, kemudian auditori nanti akan saya kelompokkan di situ. Kemudian di situ akan saya kembangkan sehingga nanti akan mencapai proyek-proyek yang sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih Ibu. Berarti di sini saya tangkap Ibu nanti akan melakukan sedikit bagaimana cara memberikan siswa itu nyaman ya dengan cara melakukan ice breaking, kemudian dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi yang nanti akan Ibu lakukan itu seperti apa? Yang Ibu akan siapkan untuk dalam pembelajaran itu seperti apa? Oke, jadi ada strategi ya. Jadi strategi nanti saya itu akan menerapkan model pembelajaran berupa PJBL, jadi Project Based Learning. Kenapa saya itu menerapkan Project Based Learning? Jadi nanti hasil akhirnya itu siswa itu akan menghasilkan sebuah proyek ya. Jadi proyek itu sesuai dengan bakat dan minat kemampuan di masing-masing kelompok ya. Kemudian itu melatih kemandirian siswa ya, berpikir kritis siswa. Kemudian melatih juga diskusi, bagaimana cara mereka diskusi dan berpendapat di masing-masing kelompok itu. Nah, makanya saya menerapkan
metode atau model pembelajaran PJBL yang nanti hasil akhirnya itu adalah sebuah proyek. Baik. Terima kasih Ibu. Ini saya tangkap dari strategi yang akan Ibu lakukan itu sangat bagus ya, sangat luar biasa. Dengan melakukan PJBL ya, nanti di sana kita akan tahu ya bagaimana sebenarnya minat bakat siswa ya dengan nanti hasil akhirnya dengan suatu proyek seperti itu. Nah baik Ibu, nanti untuk selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Baik, nanti kira-kira saya akan melaksanakan itu di hari Jumat ya, di tanggal 2 Februari 2024. Nanti silakan Ibu bisa langsung bersama-sama saya untuk ikut ke kelas. Tapi intinya saya boleh melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Silakan. Baik langsung. Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, untuk selanjutnya sampai ketemu nanti Ibu di tanggal 2 ya, hari Jumat ya, tanggal 2 Februari 2024. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti Ibu. Iya, sama-sama, sampai ketemu. Baik, terima kasih. Itu hasil dari wawancara saya melalui pra-observasi dengan Ibu Lilis. Terima kasih. Selamat siang. Om Sati, Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, gitu baru semangat namanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Kelas bisa dibantu untuk memimpin doanya. Pada asana. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa untuk hari ini. Ya, untuk sekretaris, Ibu akan cek dulu kehadiran siswa pada hari ini. Ada 2 orang siswa tidak hadir. Biasanya sakit, nandanya izin. Oke, jadi 2 orang yang tidak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita cek dulu kelas kita, lingkungan kita, apakah ada sampah yang berserakan di samping kita agar belajarnya nyaman ya. Nah, untuk hari ini ya sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu gimana sih perasaan kalian hari ini. Nah, apakah ada yang lagi jatuh cinta untuk hari ini? Apakah lagi ada yang sedih? Ya, Ibu ingin tahu dulu. Silakan tuangkan perasaan kalian lewat emoticon di WA. Kita lihat ya bagaimana perasaan kalian. Nah, kita lihat langsung Ibu tayangkan di slide. Ada berbagai macam perasaan ya. Ternyata ada yang sedih, kemudian ada yang lagi galau. Oke, apapun perasaan kalian hari ini, ya coba kalian lepaskan. Ibu akan ajak kalian untuk relaksasi sebentar agar kita lebih fokus untuk belajar ya. Kita dengarkan musik ya, musik mindfulness yang akan Ibu putarkan untuk kita semua. Tidak ada yang melakukan aktivitas apapun, ya dihentikan segala aktivitas kalian. Coba kalian pejamkan matanya. Nah, tangan semua berada di atas paha. Ayo, di atas paha semuanya. Relax ya, relax saja. Nggak usah tegang kalian duduknya. Relax saja, santai saja. Oke. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan musik mindfulness tadi, jadi kita bisa lebih fokus untuk menerima pembelajaran di hari ini. Ya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita tentang minggu lalu? Oke, Sinta dicoba. Jadi minggu lalu kita mempelajari mengenai teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi itu ada 5 teori. Teori Sudra, teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan juga teori arus balik. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk Sinta ya, sudah mengingat pembelajaran di minggu lalu ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu mempunyai 2 gambar yang ada di PowerPoint. Ada yang tahu gambar yang ada di depan? Itu merupakan gambar apa? Satya. Baik, izin menjawab.
Untuk gambar yang pertama, itu merupakan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan bangunan megah yang merupakan candi yang bercorak Buddha, yang dimana sudah berakulturasi dengan kebudayaan India. Serta stupa-stupa yang berada pada candi tersebut itu merupakan kebudayaan dari India. Sedangkan bangunan asli dari Indonesia adalah punden berundak-undak, sehingga terjadilah bangunan model baru yang megah seperti Candi Borobudur ini. Oke, ya bagus sekali ya Satya. Ya, jadi benar sekali ya, itu merupakan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu merupakan candi yang bercorak Buddha. Ya, jadi Hindu Buddha itu datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia sehingga terjadi akulturasi budaya. Ada yang tahu apa sih itu akulturasi? Menjawab, nah, akulturasi merupakan sebuah penggabungan dua elemen budaya yang berbeda tanpa menghilangkan budaya tersebut. Ya, akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan ciri khas aslinya. Kemudian gambar yang kedua. Ya, Mani. Itu adalah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini merupakan candi yang bercorak Hindu di Indonesia. Nah, Candi Prambanan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi gambar kedua itu merupakan Candi Prambanan, ya. Ya, jadi betul sekali ya. Candi Prambanan itu adalah candi yang bercorak Hindu. Kedua candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, melalui tayangan gambar dan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan bukti kehidupan pengaruh Hindu dan Buddha yang masih ada sampai masa kini. Melalui kegiatan diskusi, ya nanti siswa mampu bekerja sama dan menghasilkan sebuah produk tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dari bidang seni bangunan, tradisi, kepercayaan, seni ukir, seni pertunjukan yang masih ada sampai saat ini. Ini akan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Jadi PJBL itu adalah metode pembelajaran project based learning di mana nantinya kalian akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produk yang kalian hasilkan itu nanti sesuai dengan minat dan bakat kalian di masing-masing kelompok. Jadi Ibu nanti akan berikan kalian kebebasan, apapun produk yang kalian hasilkan silahkan. Kemudian untuk penilaian yang akan Ibu lakukan, ya, jadi nanti akan ada penilaian proses. Jadi penilaian proses itu nanti Ibu akan lihat dari bagaimana proses kalian saat melakukan diskusi. Ini ada produk yang kalian hasilkan, jadi nanti Ibu juga akan nilai bagaimana kreativitas dari produk di masing-masing kelompok. Untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu punya dua gambar. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Dari gambar itu, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Baik, jadi gambar pertama itu ada gambar tentang adanya perbedaan kasta yang agama Hindu. Itu ada 4 sistem kasta agama Hindu, yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Gambar pertama itu merupakan adanya tingkatan kasta. Jadi ada 4 di situ ya, ada kasta Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria, kemudian ada kasta Waisya, dan kasta Sudra. Apa yang termasuk ke dalam kasta Brahmana? Ya, para pendeta. Dikenal orang-orang yang berkegiatan dalam keagamaan. Kasta Ksatria. Siapa kasta Ksatria itu? Ya, keturunan bangsawan. Ya, ada kasta Waisya. Siapa kasta Waisya itu? Ya, para pedagang, petani. Dan yang terakhir ada kasta Sudra. Kasta Sudra siapa? Masyarakat umum. Kalau agama Buddha tidak ada sistem kastanya. Ya, jadi dia adanya golongan biksu dan masyarakat umum. Gambar yang kedua. Nanda. Itu adalah proses pembakaran mayat yang sering kita sebut ngaben yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Merupakan gambar pembakaran mayat. Ya, yang juga sering kita saksikan khususnya di Bali. Masih ini atau proses pembakaran mayat ini kan tradisinya di Bali namanya ngaben. Nah, ini mendapatkan pengaruh dari India. Abunya itu nanti akan dilarung atau dihanyut ke laut atau sungai yang dianggap suci. Ibu punya satu pertanyaan. Kita lihat sama-sama pertanyaannya. Apa saja sih pengaruh Hindu-Buddha
yang bisa kita rasakan sampai saat ini? Sinta, coba. Jadi pengaruh Hindu-Buddha yang dapat kita rasakan sampai saat ini itu adanya seperti tradisi-tradisi ataupun kebudayaan-kebudayaan yang ada seperti materi yang kita pelajari tadi juga adanya ngaben. Jadi yang bisa kita rasakan satu, tadi tradisi ngaben. Ya, bisa kita lihat sampai saat ini. Sistem kasta. Kemudian dari segi bangunan. Jadi seperti itu yang masih bisa kita lihat dan masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Itu akan membentuk kelompok. Ya, jadi silakan kalian bentuk kelompok. Ya, sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Produk yang kalian hasilkan itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Silakan bentuk kelompoknya. Ibu berikan waktu 3 menit, sudah ada kelompok yang terbentuk. Kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing, produk apa yang rencananya akan kalian hasilkan. Kemudian silakan dilihat di slide, ini materinya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Produknya apa yang mau dihasilkan? Oh, poster. Boleh, ya. Di sini mau produk apa? PowerPoint. PowerPoint. Oke, kenapa kok milih PowerPoint? Menurut saya biar ada yang modern, kan kita biasanya menggunakan pembelajaran yang simpel. Kalau kita pakai PowerPoint itu materinya simpel, mudah dipahami, terus kita bisa berkreasi dengan media-media yang ada, gambar-gambar yang kita inginkan. Oke. Ya, jadi silakan dilanjutkan ya. Anak, produk yang kalian hasilkan sudah selesai belum? Belum. Di pertemuan selanjutnya harus sudah selesai ya. Kita akan presentasikan dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak selesai. Ya, karena ini waktu ya, jadi kita tidak bisa presentasi untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemui kendala, ya di tengah-tengah perjalanan kalian mengerjakan produk kalian, nanti boleh kalian hubungi ibu. Ya, boleh ditelepon langsung atau di chat WA. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Ya, di masing-masing kelompok. Baik, kalau gitu kita langsung saja presentasikan dari kelompok 1. Baik, sebelum kita memulai presentasi, kita akan membuka dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Oke, dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh Hindu-Buddha di bidang seni pertunjukan dan juga seni sastra. Adapun yang pertama yaitu dari seni wayang yang akan dijelaskan oleh Bayu. Seni wayang, seperti yang kita ketahui, apalagi kita tinggal di Bali pasti pernah melihat pertunjukan atau seni wayang yang ditampilkan di keagamaan atau pertunjukan seni lainnya. Dan wayang dikembangkan sesuai dengan zamannya dengan membawakan cerita-cerita dari India. Cerita-cerita dari India yang dimaksud itu seperti Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya ada pengaruh di bidang sastra, seni sastra, yaitu adanya peninggalan berupa piagam, yupa, ataupun prasasti yang ditulis dalam bahan keras dan juga yang tahan lama. Dalam wujud aktualisasinya itu terlihat dari tulisannya yang menggunakan huruf Pallava ataupun bahasa Sanskerta. Akulturasi seni tari adalah munculnya seni tari daerah. Sama seperti seni wayang, seni tari sudah diketahui adanya sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Seni tari sendiri biasanya digunakan untuk pertunjukan sebagai perantara untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta karena telah diberikan hasil panen yang cukup.
Dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha, seni tari ini kelestariannya tetap terjaga. Maka dari itu, warisan seni budaya menandakan bahwa tidak mudah hilangnya seni tari ini karena adanya pengaruh dari Hindu-Buddha. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Coba sebutkan contoh seni tari yang masih ada dari pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Seni tari yang masih ada sampai saat ini dari hasil pengaruh budaya Hindu-Buddha yaitu adanya Sendra Tari Ramayana yang dilaksanakan di Candi Prambanan pada saat bulan purnama. Oke, kita berikan aplaus ya dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini menghasilkan produknya berupa poster. Jadi bisa kita lihat bersama-sama ya, poster yang dihasilkan sudah bagus, ada gambarnya, kemudian ada juga penjelasannya, jadi sudah lengkap. Seni pertunjukan salah satunya adalah seni wayang, masih bisa kita tonton dan biasanya juga kita gunakan dalam upacara-upacara keagamaan, khususnya kita di Bali. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di dalam bidang politik dan juga pemerintahan. Nah, mari kita masuk ke dalam materi presentasi. Penjelasan bukti bidang politik dan pemerintahan dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini ada pula skema-skema yang telah ditampilkan. Masyarakat hidup dalam kelompok kecil itu dimaksud dalam dahulunya masyarakat Indonesia itu hidup dalam kelompok kecil di mana kelompok kecil tersebut dimaksud dengan kepala suku. Jadi dulu masyarakat Indonesia masih dipimpin oleh kepala suku. Namun karena terpengaruh oleh orang-orang India yang masuk ke dalam negara Indonesia, masyarakat Indonesia pun akhirnya ikut berakulturasi dengan kebudayaan orang India, di mana orang India menerapkan kekuasaan berupa kerajaan sehingga orang-orang Indonesia pun terpengaruh. Sehingga di Indonesia adalah kekuasaan yang dimana dipimpin oleh satu orang raja yang disebut dengan kerajaan. Karena hal tersebutlah sehingga di Indonesia timbullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Ada pula contoh-contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Nusantara yaitu ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Sriwijaya. Selain Bali itu ada kerajaan Bali, kerajaan Karangasem, kerajaan Sungkung, kerajaan Nyebrane, kerajaan Gelgel, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman semua, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan juga dimengerti. Serta materi-materi yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok 3. Di sini kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem kepercayaan kerajaan Hindu-Buddha. Kelompok kami telah menghasilkan dalam bentuk poster dalam perkembangannya di masyarakat. Kepercayaan animisme dan dinanisme tetap berkembang di masyarakat. Sementara itu, kepercayaan totemisme mendapat bentuk baru, terutama pada masa Majapahit, yaitu berupa penggunaan nama hewan sebagai nama manusia seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Maheswara, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang animisme. Animisme merupakan pemahaman yang meyakinkan bahwa roh dan arwah orang yang telah meninggal dunia masih berada di bumi dan berdampingan dengan manusia. Contohnya itu melakukan pemujaan terhadap roh-roh yang roh-roh dari leluhur. Itu dia tadi presentasi kami mengenai sistem kepercayaan kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang ingin bertanya? Seperti yang dijelaskan tadi, dinamisme merupakan kepercayaan terhadap suatu benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Coba sebutkan contoh benda nyatanya. Tadi itu dinamisme, di mana yaitu kekuatan benda gaib. Contohnya itu antara lain adanya batu, terus ada bangunan-bangunan suci, dan seperti keris. Dan Jadi dinamisme itu kan percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Jadi salah satu contohnya itu adalah patung keris. Oke, terima kasih dari kelompok 3 ya sudah mempresentasikan hasil produknya berupa poster. Kita akan beralih ke kelompok 4. Om Swastiastu. Jadi di sini kita kelompok 4 menghasilkan sebuah mading, yaitu bagaimana sih pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia terkait
pada seni rupanya dan seni ukirnya. Pertama itu ada patung. Patung di sini merupakan suatu karya seni yang dibuat dari batu. Masyarakat Indonesia sendiri dahulunya menjadikan patung sebagai batu penyembahan. Misalnya di Hindu. Di Hindu patung ini ada dua, yaitu Trimatra dan setengah Trimatra. Trimatra itu adalah berupa bentuknya seperti dewa, habis itu manusia dan juga hewan. Sedangkan setengah Trimatra ini sendiri berupa relief-relief yang ada di candi. Lalu, kalau misalnya di agama Buddha sendiri, patung ini bisa kita lihat misalnya di Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki patung Sang Buddha yaitu Sadhu Gautama yang sangat identik dengan Buddha. Unsur candi yang berupa gambaran-gambaran yang timbul pada dinding candi. Nah, di relief ini ada dua corak. Yang pertama ada corak Hindu dan corak Buddha. Nah, untuk corak Hindu umumnya menjelaskan tentang cerita-cerita yang berasal dari kitab suci dan karya sastra lainnya. Nah, contohnya adalah pada Candi Prambanan menceritakan tentang kisah Ramayana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Oke ya, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Nah, jadi kelompok 4 ini menghasilkan produk yang berupa mading. Hanya saja sedikit ya, sedikit Ibu beri masukan untuk kelompok 4. Jadi di mading itu, karena tadi Ibu ada di belakang juga, mungkin bisa nanti ke depannya kamu berikan gambarnya itu lebih besar agar bisa terlihat jelas di belakang. Itu aja sedikit masukan dari Ibu. Ya, selebihnya sudah bagus dari kelompok 4. Untuk selanjutnya di kelompok 5. Bang Anjali. Om Swastiastu. Baik, berdirinya kami di sini sebagai kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil produk kami yaitu membuat video tentang materi seni bangunan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tayangan video yang kami buat. Oke ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah membuat produk berupa video. Memberikan saran sedikit Ibu ya. Videonya sudah bagus ya, kemudian ada pembukaan, kemudian ada perkenalan, bagus. Hanya saja suara-suara yang di samping-samping itu terdengar. Ya mungkin nanti bisa dibantu menggunakan headset. Ya itu aja masukan sedikit buat kalian di kelompok 5. Selebihnya videonya sudah bagus. Sebelum kita ke kesimpulan, ya biar kita nggak tegang, kita peregangan otot dulu sebentar. Mungkin semuanya berdiri dulu sebentar. Ayo berdiri. Ya biar nggak kaku. Ya bergerak dulu kita sebentar. Nah, jadi Ibu di sini punya yang namanya ice breaking ya. Ice breakingnya itu Marina menari di atas menara. Oke, kita akan coba ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa kan? Bisa. Oke, Ibu percepat sekarang ya. Apapun yang Ibu katakan
akan kalian lakukan dengan gerakan. Marina, Marnari, di atas menara, Marina, menara. Oke, sudah semuanya. Jadi pelajaran hari ini. Oke, silakan duduk kembali. Jadi untuk sekarang ya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa? Apa kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini? Baik, jadi setelah materi yang kita pelajari tadi yang saya dapat simpulkan yaitu mengenai dampak-dampak dari pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada pula dampak di bidang agama, ada dampak di bidang politik, dampak juga di bidang arsitektur, di bidang bahasa maupun aksara, di seni pertunjukan. Jadi itu yang dapat saya simpulkan mengenai bidang-bidang yang dipengaruhi karena adanya agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya. Pembelajaran hari ini ya, betul sekali ya kesimpulannya. Jadi adanya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada dalam bidang seni bangunan, ada seni arsitektur ya, kemudian bahasa dan sastra, ada seni pertunjukan juga. Nah, kemudian refleksi. Apa sih refleksi atau apa sih kelemahan atau kelebihan tentang pembelajaran kita dengan model atau metode pembelajaran PJBL di mana kalian itu menghasilkan sebuah produk. Apa tantangan yang kalian hadapi kemarin atau apa sih kelebihan yang bisa kalian bagikan sama teman-teman tentang metode atau tentang produk yang kalian hasilkan? Menurut pendapat saya, metode pembelajaran itu sangat banyak. Bisa kita lihat dari produk-produk teman-teman saya tadi, di mana mereka membuat poster, mading, video, dan juga PPT. Ini tentunya akan membuat saya termotivasi, tergerak untuk membuat satu produk dari media pembelajaran lainnya. Dan bukan hanya membantu saya untuk menyampaikan materi, juga bisa membuat saya belajar membuat produk dari media belajar lainnya. Oke, ya jadi selain kita belajar, ya kita itu bisa memperoleh pengalaman-pengalaman untuk membuat produk-produk lainnya. Ada yang video, ada yang poster, kemudian ada yang juga mading. Jadi seperti itu pengalaman dan kelebihan yang didapatkan oleh Satya. Mungkin ada yang lain lagi? Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kekurangan sekaligus kelebihan dari adanya modul pembelajaran berbasis produk ini, yaitu kalau untuk kekurangan sendiri dari yang saya rasakan dengan beberapa teman saya dan kelompok lain mungkin juga merasakan, yaitu dari terbatasnya waktu yang dimana lebih waktu yang mungkin istilahnya lumayan mepet, jadi kita juga agak tidak kejaran mengerjakannya walaupun pada akhirnya kita berhasil mengerjakannya. Semoga hasil tersebut juga semaksimal mungkin kita udah berjuangkan. Dan kelebihannya ada pemiripannya dengan yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu kita jadi lebih memiliki motivasi dan semangat belajar untuk menghasilkan produk-produk lainnya. Kita juga jadi lebih fleksibel, bisa memahami materi karena dari satu materi kita maksimal menguasai lalu kita menerima materi lain. Sekian pendapat dari saya. Oke, ya kita beri tepuk tangan dulu ya. Karena kita sudah memberikan pengalamannya tentang bagaimana menghasilkan sebuah produk yang sudah kita presentasikan. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, jadi minggu depan kita akan lanjutkan ke blog selanjutnya. Jadi silakan kalian pelajari itu. Nah, kemudian untuk evaluasi, Ibu sudah kirimkan evaluasi berupa soal-soal di grup WA. Jadi nanti kalian jawab di rumah masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Di akhir pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian ya satu hal yang selalu Ibu ingatkan, teruslah kalian berkarya. Ya, karena apa? Karena berkarya itu merupakan hal yang sangat luar biasa ya, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Dan ingat, jangan kalian itu membeda-bedakan untuk berteman. Karena apa? Karena setiap orang, setiap teman itu akan memberikan pengalaman yang berbeda. Ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk doa. Pada sana. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita
dengan doa semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita seterusnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengenjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niputu Juni Asmariati, CGP Angkatan ke-9 dari Kota Denpasar. Untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat saya. Kemudian saya didampingi oleh PP saya, Pak Yoga. Masyarakat dengan Pak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Juni. Hari ini adalah kegiatan pendampingan PI 5, sekaligus saya di sini artinya melakukan observasi terkait kegiatan coaching psikologi akademik yang hari ini akan dilaksanakan oleh Ibu Juni bersama rekan sejawatnya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya sini saya akan melakukan kegiatan praktek coaching dengan teman sejawat saya, dengan Ibu Lilis, di mana saya sudah melakukan observasi pada saat ibunya melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas 10-3. Baik, saya perkenalkan rekan sejawat saya. Baik, terima kasih Ibu Juni. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis ya. Jadi saya di sini di SMA Negeri 8 ini mengampu mata pelajaran sejarah. Ya, walaupun tidak tidak sama levelnya dengan Ibu Juni, tapi kita serumpun ya, jadi dipenuhi dengan sejarah. Terima kasih. Halo Bu Lilis, di mana kabarnya hari ini? Ya, baik Ibu Juni, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu Juni? Kabarnya baik, sama dengan Ibu Lilis ya. Alhamdulillah baik. Nah, kita ketemu lagi ya sekarang ya pada saat kegiatan hari ini itu dinamakan pasca observasi ya. Pasca observasi itu kan sudah kita lakukan kegiatan observasi di awal yang sudah saya amati. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan itu nanti sedikit saya di sini akan bertanya ke ibu apa atau bagaimana perasaan ibu ya pada saat yang ibu alami pada saat saya mengawasi atau melihat ibu melakukan proses pembelajaran di kelas itu, dari bagaimana tujuan pembelajaran yang ibu lakukan, kemudian bagaimana nanti komitmen atau tanggung jawab, terus kemudian ada yang namanya rencana berkelanjutan yang akan ibu lakukan seperti itu. Nah, untuk sebelumnya itu saya ingin menanyakan harapan ibu yang ibu inginkan itu seperti apa sih dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Jadi harapan saya itu ya, saya ingin selalu memperbaiki diri ya, kemudian mencari solusi dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi apa yang sudah saya lakukan di kelas yang baik akan saya perbaiki lagi agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian akan saya jika kurang ya akan saya perbaiki, kemudian saya kembangkan dan mencarikan solusi dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Harapan ibu yang sangat bagus ya Bu. Kita di sini memang ingin memperbaiki ya, apabila ada yang kita merasa kurang, terus mencari solusinya, kemudian mengembangkan ya dari kalau kita ingin meningkatkan ya, terus dari apa yang sudah kita rasakan, terus kemudian sesudah kita rasakan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas agar siswa itu merasa nyaman, aman ya, dan termotivasi ya pada saat pembelajaran yang sudah ibu lakukan di kelas. Nah, baik, untuk selanjutnya itu adalah saya ingin bertanya bagaimana perasaan ibu
pada saat Ibu melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas dan pada saat saya perhatikan ya di sana ya. Terus kemudian saya juga memperhatikan Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSI. Setelah Ibu bagaimana pembelajaran? Ya, jadi jujur ya, pertama karena saya diawasi oleh Ibu Juni ya, saya ditunjui pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, ya pastinya ada perasaan grogi, ya ada perasaan deg-degan. Ya, tapi pada saat itu proses pembelajaran syukurnya berjalan dengan baik, ya apalagi pada saat itu saya melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga saya mengintegrasikan dengan KSE, dengan teknik stop. Jadi pada saat itu saya menyetop seluruh kegiatan siswa, kemudian saya ingin siswa itu lebih fokus untuk memulai pembelajaran. Jadi biasanya siswa itu kan ada yang pikirannya masih melayang-layang di luar, kemudian hanya badannya aja yang ada di kelas ya. Jadi di awal itu saya mulai dengan teknik stop, jadi memfokuskan siswa untuk menerima pembelajaran, nah agar siswa itu lebih semangat ya pada saat proses pembelajaran, kemudian termotivasi. Kalau sudah badan dan pikirannya ada di kelas, otomatis siswa itu pasti akan lebih fokus untuk menerima pembelajaran. Jadi sangat luar biasa ya perasaan Ibu yang alami ya di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini yang saya ketahui itu Ibu kan baru pertama kali ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata siswanya itu sangat antusias di sana ya, antusias dalam mengikuti pelajaran yang Ibu lakukan. Nah, berkaitan dengan observasi yang sudah saya amati, ya adakah rencana perbaikan yang perlu Ibu perbaikan, yang Ibu perlu perbaiki, atau Ibu tetap ya masih tetap menggunakan apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Jadi yang pastinya saya akan tetap melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya dengan teknik stop. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdasarkan kebutuhan siswa ya, ada yang mengelompokkan siswa itu berdasarkan visualnya, kemudian berdasarkan kinestetik dan auditori. Jadi ketika siswa diberikan berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan minat dan bakatnya, otomatis siswa itu pasti akan lebih semangat, kemudian dia itu pasti akan senang dalam proses pembelajaran dan juga nyaman dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Nah, selain itu agar siswa itu tidak bosan ya dalam proses pembelajaran, jadi saya akan juga menyelipkan yang namanya ice breaking. Ya, jadi dengan ice breaking itu siswa pasti akan lebih semangat ya, tidak ngantuk. Apalagi di jam-jam siang itu kan kita ajak untuk mereka peregangan lah ice breaking agar kembali semangat siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi itu Juni yang saya lakukan. Sangat luar biasa ya perbaikan dari rencana yang Ibu lakukan ya. Nah, itu ternyata semuanya itu sudah berjalan, sudah tercapai ya dalam proses pembelajaran. Di mana rencana yang Ibu sebelum Ibu rencanakan itu ternyata di luar dugaan ya setelah menggunakan rencana perbaikan tersebut. Nah, untuk berikutnya bagaimana tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, apakah sudah tercapai atau memang masih belum tercapai atau yang perlu ditingkatkan? Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang kemarin ingin saya capai itu kan prosesnya Muslim Buddha Indonesia. Nah, di situ saya itu menyajikan gambar-gambar ya lewat proyektor. Nah, jadi ketika saya menyajikan gambar itu, siswa itu dia menjadi lebih semangat. Ya, kemudian dia itu lebih memperhatikan, kemudian dia bisa lebih fokus ya karena adanya gambar yang kita sajikan di layar ya di proyektor dengan bantuan proyektor pada saat itu. Nah, jadi menurut saya sih tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan di kelas itu ya sudah tercapai ya dengan baik, apalagi pada saat itu saya sudah memberikan
siswa itu berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Ya, saya kelompokkan juga siswanya di situ berdasarkan kebutuhan. Kemudian di situ juga saya melakukan yang namanya metode PJDL ya, Project Based Learning. Jadi nanti di akhir pembelajaran kan mengharuskan setiap kelompok itu ada proyek yang mereka hasilkan. Dan ada berbagai macam proyek ya yang mereka hasilkan di masing-masing kelompok. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran dan cara Ibu memberikan pembelajaran itu sudah tercapai ya, karena saya lihat juga siswanya sangat fokus dalam pembelajaran, terus kemudian antusias ya, karena di sini sangat menarik ya untuk diikuti cara-cara untuk melakukan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dari mungkin Ibu merasa kurang dari pembelajaran itu? Ya, jadi seperti apa yang sudah saya katakan tadi, ya, jadi apa yang kurang dalam proses pembelajaran pasti akan saya perbaiki, pasti akan saya carikan solusinya. Ya. Di samping itu juga saya itu mempersiapkan LKPD di masing-masing kelompok. Ya, jadi saya memberikan LKPD yang inovatif, ya, di masing-masing kelompok agar siswa itu lebih semangat dalam mengerjakan permasalahan-permasalahan yang kita berikan kepada siswa. Jadi nanti mereka itu akan bisa mengerjakan permasalahan, mengerjakan sebuah proyek berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Berarti itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan siswa ya, kebutuhan murid dalam melakukan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya dari kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan dari supervisi akademik tersebut, kira-kira berapa yang bisa Ibu berikan penilaian menurut Ibu antara 1 sampai 10? Oke ya, jadi 1 sampai 10 kira-kira ya 8 lah ya. Jadi mungkin 8 nilai yang yang 8 ya, Ibu ya. Menurut Ibu tuh kenapa Ibu bisa memberikan nilai itu 8? Ya, jadi kenapa saya memilih 8 ya, jadi kemarin pada saat proses pembelajaran itu saya rasa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya. Saya juga tidak berani memberikan nilai sempurna pada diri saya, pasti akan ada kurangnya juga ya. Jadi saya tidak mungkin mengajar dengan sempurna, jadi tidak berani juga memberikan nilai 10. Jadi juga tidak terlalu rendah karena apa yang sudah proses pembelajaran yang sudah saya lakukan juga sudah tercapai. Kemudian siswa juga nah di situ juga nanti saya akan melakukan di PMM, selain itu juga di YouTube ya, apalagi TikTok sekarang ya, TikTok juga banyak sekali sekarang ada konten-konten yang bermanfaat untuk pendidikan khususnya. Bagus, berarti Ibu banyak ini ya, banyak media-media yang digunakan, dimanfaatkan ya untuk menggali ilmu-ilmu yang perlu kita tingkatkan gimana ya, seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan ke Ibu itu adalah kira-kira kapan Ibu ingin melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan itu? Ya, yang pastinya sesegera mungkin ya, secepat mungkin pasti akan saya perbaiki, akan saya sharing dengan teman sejawat. Kemudian apa yang menjadi masukan kepada saya, apa yang menjadi saran kepada saya pasti akan segera mungkin saya. Nah, kemudian dari yang Ibu katakan, Ibu memperbaiki ya dari apa yang Ibu kurang. Terus kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? Yang pastinya terlibat ya pasti rekan sejawat ya, dan seperti yang katakan tadi, saya akan sharing dengan teman sejawat, selain itu juga siswa ya, bahkan mungkin bisa wakil kurikulum dan kepala sekolah. Terima kasih Bu Lilis. Nah, untuk selanjutnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran, adakah rencana berkelanjutan yang akan Ibu
lakukan agar siswa itu mungkin bisa lebih termotivasi, terus kemudian dia nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, jadi rencana berkelanjutannya itu ya pastinya membuat siswa itu pada proses pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang berpusat pada siswa. Jadi kalau sudah berpusat pada siswa, kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, otomatis pasti siswanya itu lebih semangat, ya, tidak ngantuk dan termotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya. Selain itu juga saya pasti akan memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, ya, sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Ya, jadi saya seperti apa ya, seperti monyet, ya. Jadi kalau kita berikan monyet itu lomba melompat, lomba naik lompat pohon, pasti dia akan menjadi juara 1. Tapi sedangkan kalau monyet kita berikan lomba berenang, pasti dia akan kalah. Ya, jadi saya ibaratkan seperti itu, siswa juga seperti itu. Jadi kalau kita sudah berikan dia sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai dengan minatnya dia, jadi yang suka dengan edit video, saya berikan kesempatan untuk membuat vlog, pasti dia akan menghasilkan sebuah karya yang inovatif. Luar biasa ya Bu, rencana berkelanjutan atau rencana aksi yang Ibu lakukan, ya. Nah, agak di mana yang Ibu sudah lakukan itu berpihak kepada murid, ya Bu, berpihak kepada murid. Nah, untuk selanjutnya dari tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran mengidentifikasi masalah, kemudian komitmen atau tanggung jawab yang Ibu sudah akan lakukan, terus rencana aksi atau rencana berkelanjutan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya itu, adakah yang lain yang Ibu ingin lakukan? Ya, saya kira cukup, ya. Jadi itu saja yang sudah saya katakan di awal tadi, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga akan mengintegrasikan dengan KSE Teknik Stok, kemudian berpusat pada siswa, kemudian juga kita selipkan ice breaking, dan tentunya juga LKPD yang inovatif. Nah, mungkin saya rasa cukup, ya, pada proses pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Baik, terima kasih ya Bu Lilis untuk pemaparannya. Semoga apa yang kita lakukan ya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Tetap semangat Ibu, kita selalu belajar. Terima kasih Bu Lilis. Percakapan saya dengan rekan sejawat saya dengan Ibu Lilis, saya kembalikan kepada PP saya. Di sini akan memberikan sedikit penguatan apa yang sudah saya lakukan kegiatan coaching tersebut kepada dengan rekan sejawat saya. Saya persilakan Bapak Yuda. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi dari apa yang sudah saya amati, saya lihat langsung terkait dengan kegiatan pada hari ini, kegiatan yang Ibu Juli lakukan bersama Ibu Lilis terkait dengan supervisi akademik dengan pendekatan coaching, itu sangat luar biasa. Nah, di sini saya sebagai BP adalah bagaimana saya membersamai calon guru penggerak angkatan keempat Ibu Juli dalam menerapkan metode coaching dalam melakukan supervisi akademik. Karena kita fokus kita adalah bagaimana kita melakukan supervisi akademik dengan pendekatan coaching, di mana alur kita tadi sudah dapat terlihat sekali. Nah, di sini yang saya amati Ibu Juni sama Ibu Lilis adalah dimana kalau saya lihat sebelum kita melakukan artinya mempelajari terkait dengan coaching ini, kadang-kadang supervisi itu kan dirasa sesuatu yang tegang kadang-kadang. Nah, tapi tadi tak terlihat sama sekali, bahkan tadi terlihat sangat santai. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Bu Juni itu tidak ada artinya metode dengan menggunakan metode coaching ini tidak melakukan atau mencari salah dan benar, tapi bagaimana Ibu Juni berusaha untuk menggali apa yang ada dalam diri Ibu Lilis untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih bagaimana melakukan pendekatan yang artinya berfokus pada siswa sehingga nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang tentunya lebih menyenangkan. Nah, itu sangat terlihat tadi nuansanya sangat tenang, kemudian tidak ada ketegangan, dan itu sangat luar biasa. Nah, inilah yang harusnya dilaksanakan dalam melakukan supervisi.
bagaimana kita melakukan supervisi dengan artinya pendekatan coaching, tapi tidak ada unsur ketegangan dan sebagainya. Nah, tadi sudah baik sekali, luar biasa. Kedepannya bagaimana modul ini dapat terus Ibu Juni terapkan di sekolah Ibu Juni, sehingga nantinya akan melahirkan yaitu guru-guru yang hebat, yang berpihak pada siswa, sehingga nanti dapat menunjukkan kebahagiaan siswa. Prosedur itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya artinya amati pada kegiatan pendampingan observasi yang sudah Ibu Juni lakukan. Semoga kedepannya Ibu Juni lebih siap lagi dan lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 8 ini. Terima kasih Ibu Juni. Baik, terima kasih Pak Yoga.